Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Hari ini kita akan masuk ke dalam pasal yang ketiga. Bagi rekan-rekan Sains yang ingin mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung ke Instagramnya Sains Surabaya di @shine_surabaya dan Facebooknya Sains Surabaya, yaitu di Shine Surabaya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berikan kami hikmat, pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Sehingga firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini Tuhan menjadi pedoman bagi kami, semakin hari semakin memberikan hikmat bagi kami, pemahaman yang baru bagi kami, sehingga kami semakin hari dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini juga mari Tuhan berkati, pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan dengan tema berterima kasih yang diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Untuk itu saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9, yang mengizinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kita akan baca ayat pokoknya itu di ayat yang pertama dan kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudaraku yang dikasih, pernahkah kita atau Anda bertemu dengan seorang yang tidak tahu berterima kasih? Saya kira tentu saja pasti kita pernah bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun ketika kita merenungkan tentang hal tersebut, seringkali juga ada banyak waktu di mana kita sendiri yang menunjukkan sikap tersebut terhadap orang lain. Sikap yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Dan sedihnya hal itu datang dari dalam diri kita itu secara natural, secara alami, sehingga kita tidak menyadari bahwa ternyata kita sudah melakukan hal tersebut, bahwa kita tidak berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Orang-orang yang demikian, bahkan mungkin kita yang masih seperti orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, penyebabnya itu ada di ayat yang kedua ketika kita membaca 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Jadi surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat ke-9 ini, Rasul Paulus memberikan gambaran bagaimana kehidupan di masa akhir.
orang akan seperti apa sikapnya dan ciri-ciri mereka seperti apa, orang-orang yang hidup di zaman akhir. Dan di ayat yang kedua itu Rasul Paulus memberikan alasan kuat orang-orang tidak lagi mencari Allah, tapi mereka hidup menurut hawa nafsu mereka sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi ketika mereka menjadi orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, maka cenderungnya kita hanya hidup dengan mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Sehingga orang yang pernah berbuat baik kepada kita, sekalipun itu adalah orang tua kita pun, cenderung kita tidak menghargai mereka dan lupa berterima kasih atas setiap pertolongan atau kebaikan yang pernah kita rasakan. Jadi tidak mengherankan jika Rasul Paulus memasukkan sikap tidak tahu berterima kasih ini dalam daftar kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan oleh orang-orang pada zaman akhir. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua, karena ciri-ciri yang diberikan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang yang demikian, yang hidup karena hawa nafsu, yang hidup karena cinta akan uang, hidup karena mencintai diri mereka sendiri dan mengakibatkan menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dampaknya bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tapi ada sekian panjang daftar list yang Rasul Paulus katakan. Mereka tidak tahu mengasihi, mereka menjelekkan orang, mereka tidak dapat mengekang diri, mereka suka berkhianat, mereka tidak memiliki kasih, tidak berpikir panjang, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup di akhir zaman. Dan celakanya adalah ketika kita baca di ayat yang keempat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang lebih hidup menurut hawa nafsu mereka ketimbang perintah Allah. Dan itu bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang di luar gereja atau orang-orang yang di luar kekristenan, tetapi ketika kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, kemudian tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu yang terjadi, saudaraku. Jadi ciri daripada manusia yang hidup di akhir zaman ini bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang di luar gereja, tetapi juga ada di dalam gereja. Dan penyebabnya adalah mereka mencintai dirinya mereka sendiri dan mereka menjadi hamba uang. Jadi ini yang perlu menjadi hati-hati bagi kita orang percaya, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan tidak mencintai diri sendiri, dan juga tidak mencintai uang atau menjadi hamba uang. Sebab jika demikian, maka kita akan masuk dalam golongan manusia yang hidup dalam akhir zaman ini. Dan dampaknya adalah kita tidak tahu berterima kasih, kita memberontak terhadap orang tua, kemudian kita suka berkhianat, kita suka tidak dapat mengekang diri, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Makanya Rasul Paulus menasihati Timotius untuk melihat kriteria-kriteria yang demikian. Dan mari kita secara jujur untuk melihat dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah mencintai Allah dengan segenap hati kita dan hidup di dalam jalannya, atau kita masih mencintai diri kita sendiri dan menjadi hamba uang? Karena jika demikian, maka kita akan masuk dalam golongan-golongan yang hidup di dalam akhir zaman ini. Saudaraku yang kekasih, sikap yang tidak tahu berterima kasih adalah hal yang serius di dalam interaksi sosial kita. Sebagai orang percaya, Yesus mengatakan kita ini adalah terang, kita ini adalah garam dunia. Kita adalah saksi dimanapun kita berada. Kita adalah orang-orang yang hidup membawa nilai-nilai kekristenan dimanapun kita berada. Artinya ketika kita hidup di dalam sikap yang tidak tahu berterima kasih, maka kita tidak mencerminkan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Karena hal itu akan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kemudian hal itu juga yang dapat mematikan kerohanian kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-7 yang mengatakan bahwa yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sebab yang menjadi kebenaran dalam hidup mereka adalah kepentingan diri mereka sendiri dan juga menjadi hamba uang dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami kematian secara rohani. Karena sikap yang tidak tahu berterima kasih ini pun akan menyakiti Tuhan dan merusak jiwa kita. Mari kita berpikir dengan jelas bahwa menjadi hamba Tuhan, menjadi orang percaya dengan memiliki sikap hati yang penuh dengan rasa syukur, sikap hati yang penuh dengan ucapan terima kasih, itu semua digerakkan bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena rasa syukur yang kita punyai dalam hidup kita. Sebab kita tahu bahwa
hanya dengan melihat dari salib Kristus Yesus yang telah menebus kita, menyelamatkan kita, maka kita akan penuh dengan ucapan syukur dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita identifikasi diri kita secara pribadi dalam perenungan kita pada firman Tuhan hari ini. Ingat, Paulus mengatakan bahwa ciri-ciri orang-orang yang hidup di akhir zaman adalah mereka yang tidak tahu berterima kasih, mereka yang memberontak terhadap orang tua, mereka yang tidak dapat mengekang diri, tidak ada lagi kasih dalam diri mereka, dan seterusnya. Dan penyebab itu adalah karena mereka hidup dengan mencintai diri mereka sendiri dan mereka menjadi hamba uang. Mereka beribadah, tapi mereka tidak mencari Allah. Apakah kita sudah memiliki hidup yang mencintai Tuhan, yang penuh dengan ucapan syukur ketika memandang salibnya? Saya harap kita menjadi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan yang telah menebus kita. Dan kita hidup tidak mencintai diri kita sendiri dan tidak menjadi hamba uang, tapi kita mencintai Tuhan dan menjadi hamba Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Biarkan perenungan firman Tuhan hari ini mengajarkan kami Tuhan untuk mengerti secara utuh bahwa kami adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan, dan kami tidak hidup dengan mencintai diri kami sendiri, tapi kami hidup dengan mencintai Tuhan dan menjadi hamba Tuhan karena Tuhan telah mati bagi kami, menebus kami Tuhan. Ketika Engkau masih mendapatkan kami tanpa sadar menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, khusus jemaat GBI Shine Surabaya. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati dimanapun kami berada Tuhan. Kami yang bekerja, Tuhan jaga, lindungi, sertai kami. Kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Pakai obat yang dipakai para perawat yang menjaga, merawat kami. Biarkan Tuhan menjaga mereka, memakai mereka sebagai alat Tuhan untuk proses penyembuhan yang kami alami Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi jemaat yang memiliki usaha, Tuhan memberkati walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, dalam protokol PSBB ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang dapat memelihara setiap kehidupan kami. Untuk itu mari Tuhan memberkati kami Tuhan dalam setiap usaha yang kami punyai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.